Nazarudin, ancaman nyata bagi AHY dan SBY, bukan Muldoko. Terpecahnya Partai Demokrat menjadi dua kubu. Semakin hari semakin kelihatan para kadernya siap-siap berpihak. Ada yang berpihak kepada kubu AHY dan tidak sedikit pula yang berpihak ke kubu KLB. Dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat ini tidak hanya melihat kader aktif dan kader baru, tapi juga melibatkan kader senior yang sudah lama tidak aktif lagi. Kita ambil contoh saja Andi Malarangeng. Pasca mengundurkan diri dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga pada 2012 lalu, ia sudah tidak aktif bersama partai berlambang bintang Mercy itu lagi. Lah gimana mau aktif kalau ditahan KPK? Nah, pasca keluar dari penjara pada 2017 lalu, ia sempat nganggur sebentar. Kemudian ditelepon oleh SBY untuk membantu Partai Demokrat sampai sekarang. Kini mantan koruptor Hambalang itu vokal banget membela AHY dari serangan kubu lawan sesama kader Partai Demokrat. Kemudian dari kubu lawan ada M. Nazarudin, Marzuki Ali, dan kawan-kawan. Kader yang awalnya tidak aktif, kini jadi aktif banget di Partai Demokrat. Pada tayangan kali ini khusus membahas Nazarudin. Usianya yang masih terbilang cukup muda, 42 tahun. Awalnya ia seorang pengusaha yang jadi politisi. Pernah juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Namun karena tersandung masalah hukum, ia hanya menjadi anggota dewan tersebut selama 2 tahun saja. Nazar ini dulunya bisa dibilang salah seorang kepercayaan Anas Urbaningrum. Ia ditunjuk jadi bendahara umum Partai Demokrat kala itu oleh Anas pada 2010. Namun lagi-lagi ia tidak bisa menuntaskan masa jabatannya itu lantaran keburu ditangkap KPK pada 2011 lalu. Nazar disebut ikut terlibat dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Karena ulahnya tersebut, ia pun kala itu divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Dan pada Agustus 2020 lalu, Nazar dinyatakan bebas. Nah, sebenarnya yang paling berbahaya bagi kubu AHY adalah Nazar, bukan Muldoko. Pertanyaannya, kenapa Nazar? Intinya, Nazarudin pegang kartu as salah satu anggota keluarga Yudhoyono, yakni Ibas. Sebagaimana dulu ia pernah ungkap ke publik bahwa ada keterlibatan Ibas di kasus korupsi Wisma Atlet. Putra bungsu SBY tersebut yang saat itu menjabat sebagai sekjen Partai Demokrat disebut-sebut menerima uang sebesar 200.000 US dollar atau setara dengan 2,3 miliar. Yang mana pernyataannya itu dibenarkan oleh saksi lainnya bernama Yulianis, mantan anak buah Nazar. Hanya saja, menurut Yulianis, KPK kala itu tidak berani menindak Ibas lantaran dilarang atau ditolak oleh dua komisionernya, yakni Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Yang mana informasi itu ia dapatkan sendiri dari penyidik KPK. Sempat ditanyakan kepada KPK, mengapa KPK tidak panggil saudara Idi Baskoro? Si penyidik bilang bahwa ditolak oleh ibu karena menurut komisioner adalah teman. Ujar Yulianis menceritakan apa yang disampaikan oleh penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Jadi berdasarkan pernyataan Yulianis itu, kasus Ibas
saat ini lagi mandek dan tidak menutup kemungkinan kedepannya dilanjutkan. Apalagi ada beberapa peluang yang bisa dimainkan. Pertama, bapaknya SBY sudah tidak berkuasa lagi, sehingga kecil kemungkinan ia akan mengintervensi penegakan hukum. Kedua, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah bukan komisioner KPK lagi. Artinya, mereka juga tidak punya power lagi untuk melindungi waketum Partai Demokrat itu. Meskipun Bambang Wijoyanto sekarang menjadi pengacara kubu AHY, namun tetap saja tidak akan ngefek, karena ia sudah bukan orang dalam KPK lagi. Itu pun kalau mau serius. Kalau tidak serius mau. Kalau tidak serius, cukup diberi shock terapi saja, yakni nazar keluar-keluar saja di media bahwa Ibas telah menerima suap tapi tidak tersentuh KPK. Kalau seandainya menantu Hatta Rajasa itu pun memang kebal hukum, tetap saja pernyataan Nazar tersebut akan mengusik kubu AHY, sehingga kekuatan mereka pun secara otomatis akan berkurang. Lagian juga, itu bagian dari mengingatkan kembali ke masa lalu, yakni ke masa kegelapan di mana SBY tidak mampu mengendalikan dan mengontrol kader partainya untuk katakan tidak pada korupsi. Sehingga ketika orang ingat itu, katakan tidak pada korupsi, peluang Partai Demokrat untuk mendapatkan suara lebih tinggi dari di pemilu 2024 mendatang akan semakin tertutup. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya saja, kapan Nazar ini akan kembali bernyanyi. Dan kalau dia bernyanyi, pasti suaranya akan lebih merdu daripada SBY yang memang hobi bersenandung tersebut. Demikian Kura-Kura.